warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seseorang bangsawan bernama Raden Ahmad Syahuri yang merupakan Adipati Tuban 8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Talangkas, yakni Dewi Nawang Arum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tetapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam membangun Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santikusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Penyematan nama Sunan Kalijaga ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Dengan caranya menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijaga pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya sehingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijaga karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijaga ini didapatkan karena di awal-awal masa berdakwahnya beliau memilih lokasi di desa Kalijaga dan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah desa Kalijaga, maka nama Kalijaga pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama. Tetapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijaga akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapatkan nama tersebut karena dulunya beliau ini gemar merampok. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang sangat suka melakukan kejahatan seperti merampok. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya ada alasannya. Pada waktu itu beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Para rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tetapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, maka Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tak serta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tetapi beliau akan membagikannya kepada rakyat jelata. Perilaku tidak terpujinya ini pun berhenti setelah beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan, karena waktu itu Sunan Kalijaga berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang lewat di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijaga bercerita mengenai alasannya merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk hal tersebut lagi. Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijaga, tetapi memberikan sedekah kepada orang dengan cara merampok orang lain sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, itulah Sunan Kalijaga lalu bertobat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Beliau pun menjadi murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai
pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat mendalang tersebut disisipkan unsur serta ajaran Islami. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang disisipkan unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui tentang Islam melalui pertunjukan wayangnya yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Kita tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tetapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir tersiratkan makna kalau kita diharapkan bisa membangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Cara dakwah yang menggunakan kesenian ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga sama-sama menggunakan seni dakwah, seni dalam berdakwah. Itulah sekilas cerita sejarah tentang Sunan Kalijaga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.